Sebelum lanjut nonton video ini, jika kalian suka dengan channel Pegawai Jalanan, silahkan kalian support kami dengan cara subscribe dan klik tanda loncengnya. Silahkan gunakan headset Anda untuk mendapatkan kualitas suara yang jernih. Selamat menonton. Etnis Rohingya merupakan masyarakat yang tinggal di daerah Arakan, wilayah negara bagian Myanmar. Etnis ini bisa dikatakan sebagai salah satu etnis yang kurang beruntung di dunia karena mengalami problematika dalam hal kewarganegaraan. Etnis Rohingya tidak memiliki kewarganegaraan mulai dari berlakunya Akta Negara Asing 1864, Akta Kewarganegaraan Myanmar 1948 yang disusun oleh pemerintah Inggris, dan pada puncaknya terjadi saat diberlakukan Undang-Undang Kewarganegaraan Myanmar pada tahun 1982. Dalam undang-undang tersebut disebutkan bahwa kelompok etnis yang diakui sebagai warga Myanmar adalah mereka yang memiliki nenek moyang dan hidup di Rohingya sejak tahun 1823. Pemerintah Myanmar beranggapan bahwa etnis Rohingya merupakan imigran gelap yang berasal dari Bangladesh karena adanya kesamaan ciri fisik yang dimiliki oleh etnis Rohingya dan etnis Bengali. Bahkan menjadi semakin sulit ketika catatan sejarah mengatakan bahwa etnis Rohingya ini merupakan imigran yang dibawa oleh Inggris untuk menjadi tenaga kerja saat penjajah Inggris berkuasa di Myanmar. Sehingga warga asli Myanmar beranggapan etnis Rohingya memang bukan bagian dari penduduk asli Myanmar karena Inggrislah yang membawa mereka. Etnis Rohingya adalah masyarakat yang tinggal di daerah Rakhine, negara bagian Myanmar. Wilayah ini terletak di sisi barat laut yang berbatasan dengan negara Bangladesh. Nama Rakhine sebelum tahun 1930 disebut dengan Arakan, dan Rakhine adalah nama etnis lain Rohingya yang mendiami wilayah tersebut. Kehidupan etnis Rohingya terus mengalami keterpurukan. Hal ini disebabkan oleh penolakan pemerintah Myanmar untuk mengakuinya sebagai warga negara Myanmar. Akibat ketidakadaan status kewarganegaraan ini menyebabkan etnis Rohingya tidak berada dalam sebuah perlindungan negara. Sampai dengan saat ini, pemerintah Myanmar telah berkali-kali mengadakan operasi militer. Operasi tersebut menyebabkan etnis Rohingya mengalami kekerasan dan melakukan pengungsian besar-besaran ke beberapa negara sekitar seperti Bangladesh, Thailand, Malaysia, dan juga Indonesia. Persoalan etnis Rohingya merupakan persoalan yang panjang. Sampai dengan kepemimpinan berpindah kepada Presiden Thein Sein, kondisi dan situasi etnis Rohingya tidak mengalami perubahan. Rezim Presiden Thein Sein tetap melakukan penolakan untuk mengakui etnis Rohingya sebagai warganya dengan mengungkapkan bahwa Rohingya are not our people and we have no duty to protect them. Wilayah Rakhine kembali memanas pada tahun 2012 ketika ditemukannya wanita berusia 27 tahun yang diduga menjadi korban perampokan, pemerkosaan, dan pembunuhan yang dilakukan oleh 3 orang dari etnis Rohingya. Hal tersebut berlanjut dengan terjadinya penyiksaan dan pembantaian pada etnis Rohingya. Myanmar adalah satu negara yang baru saja terlepas dari cengkraman rezim otoriter yang terjadi selama puluhan tahun. Ketika masyarakat dunia sedang berjuang menegakkan pelaksanaan hak asasi manusia, di Myanmar justru membiarkan terjadinya pelanggaran hak asasi manusia melalui penyiksaan dan tragedi kemanusiaan etnis Rohingya di Rakhine. Pembantaian Rohingya termasuk penyiksaan dan pembantaian terhadap ribuan anak-anak dan balita merupakan genosida terhadap warga Rohingya, juga merupakan kejahatan dan pelanggaran hak asasi manusia. Terjadinya diskriminasi dan tindakan kekerasan di Myanmar menyebabkan ribuan orang Rohingya melakukan pengungsian. Para pengungsi asal Rohingya tersebut keluar dari Myanmar karena mereka merasa sudah tidak aman lagi untuk tinggal di negaranya sendiri. Masalah etnis Rohingya pada awalnya adalah masalah domestik Myanmar, namun terangkat menjadi isu regional ketika etnis Rohingya mengungsi ke negara lain, sehingga dapat mengganggu keamanan kawasan negara yang dekat maupun berbatasan langsung dengan Myanmar. Isu pengungsi Rohingya menjadi masalah bersama karena para pengungsi Rohingya tersebut membebani dan menjadi masalah baru di negara yang mereka tuju.
Pada tanggal 1 Januari tahun 1886, negara Burma secara resmi adalah bagian dari pemerintahan kerajaan Inggris. Pada awal tahun 1942 hingga Mei tahun 1945, Burma ditaklukkan oleh Jepang dan berhasil mendapatkan kemerdekaannya pada tanggal 4 Januari tahun 1948. Akan tetapi, orang-orang Rohingya tidak mendapat pengakuan kewarganegaraan, mulai dari berlakunya Akta Warga Asing pada tahun 1864 sampai dengan Undang-Undang Kewarganegaraan Burma pada tahun 1982. Dalam Akta Kewarganegaraan Kesatuan tahun 1948 yang disusun oleh pemerintah Inggris, akta tersebut tidak mengakui etnis Rohingya sebagai warga negara Myanmar. Menurut Burmese Rohingya Organization UK atau organisasi Rohingya di Inggris, pemerintah Myanmar selalu membuat kebijakan yang menekan kelompok etnis Rohingya sejak 1970-an. Tekanan terhadap warga Rohingya secara bertahap meningkat sejak proses reformasi yang diperkenalkan Presiden Thein Sein pada tahun 2011. Pada Juni dan Oktober tahun 2012, meletus konflik di wilayah Rakhine atau Arakan yang menjadikan kelompok Rohingya sebagai sasaran kekerasan. Menurut versi resmi pemerintah Myanmar, konflik dipicu peristiwa perampokan dan pembunuhan seorang wanita Buddha di Yanbai dan pembunuhan 10 orang Muslim di dalam bus di Taungup pada tanggal 28 Mei dan 3 Juni 2012. Purwanto dalam menelisik akar persoalan warga Rohingya tahun 2016. Hal ini juga diungkapkan oleh Lin Blum bahwa memanasnya suasana di Rakhine pada tahun 2012 dipicu oleh tewasnya Tida Hatwe yang berusia 27 tahun akibat perampokan, pemerkosaan, dan pembunuhan yang dilakukan oleh 3 orang Muslim di daerah Ramri. Suasana menjadi memanas setelah aktivis lokal memproduksi dan menyebarluaskan pamflet berisi kronologi kriminalitas yang menimpa Tida Hatwe. Di sisi lain, panasnya suasana Rakhine juga didorong oleh pengunggahan foto tubuh Tida Hatwe ke internet. Lin Blum dalam Is Genocide Occurring in Myanmar's Rakhine State tahun 2015. Jika ditelusuri lebih jauh, konflik yang meletus pada tahun 2012 dan berlanjut hingga sekarang ini bukan sesuatu yang berdiri sendiri. Menilik sejarahnya, krisis Rohingya tidak bisa dilepaskan dari persoalan diskriminasi. Persekusi atau pemburuan sewenang-wenang terhadap orang-orang Rohingya di Myanmar telah dimulai sejak lama. Tahun 1950-an sampai dengan tahun 1960-an, etnis Rohingya diakui sebagai bagian dari Myanmar. Tapi pada tahun 1970-an, pemerintah melakukan berbagai operasi militer dan berbagai mekanisme diskriminatif untuk membatasi mobilitas dan pertumbuhan orang-orang Rohingya. Puncaknya terjadi pada tahun 1982, ketika Undang-Undang Kewarganegaraan Myanmar mengeluarkan Rohingya dan beberapa etnis minoritas lain, seperti Pante, Basu, dan 6 etnis lainnya dari daftar 8 etnis utama, dan 135 kelompok etnis kecil lainnya. Dalam undang-undang itu dinyatakan, seseorang atau kelompok etnis hanya diakui sebagai warga asli Myanmar dan berhak atas status kewarganegaraan hanya jika dapat membuktikan mereka punya nenek moyang yang tinggal dan hidup di wilayah Myanmar sejak tahun 1823. Status etnis Rohingya kemudian diturunkan menjadi hanya temporary residence yang menyandang temporary registration card. Produk hukum itu dihasilkan di masa junta militer masih sangat berkuasa. Jauh sebelum undang-undang itu dibuat dan disahkan, pemerintah Myanmar juga berkali-kali mengeluarkan kebijakan keras terhadap warga Rohingya yang mengarah pada pelanggaran HAM berat dengan tujuan mengusir mereka keluar dari Myanmar. Sikap pemerintah yang tidak bersedia memasukkan Rohingya sebagai bagian dari warga negara Myanmar tersebut diyakini menjadi faktor utama berlarut-larutnya persoalan Rohingya. Karena keberadaan mereka tak diakui, warga Rohingya kehilangan banyak hak dasar sebagai warga negara, seperti hak mendapat atau memiliki tempat tinggal, pekerjaan, dan juga kesejahteraan. Kehidupan warga Rohingya pun sangat dibatasi. Pemegang kartu putih berarti mereka bukanlah warga negara Myanmar atau warga negara asing dilarang menikah tanpa mengantongi izin resmi. Setelah menikah, mereka tidak diperbolehkan punya anak lebih dari 2 orang. Mereka juga tidak berhak memiliki paspor. Tak heran dengan kondisi seperti itu, UNHCR mengategorikan Rohingya sebagai etnis minoritas paling teraniaya di dunia. Semua itu menunjukkan konflik yang melibatkan warga etnis Rohingya bukanlah konflik sektarian antar etnis ataupun antar pemeluk agama tertentu, melainkan kekerasan struktural yang dilegalkan oleh negara.
Pada akhirnya pun pemerintah Myanmar menarik kartu putih yang merupakan satu-satunya kartu identitas resmi etnis Rohingya. Kartu putih milik orang-orang Rohingya dinyatakan tidak berlaku sejak tanggal 31 Maret tahun 2015. Kartu putih adalah kartu identitas yang diberikan bagi orang-orang yang tinggal di Myanmar, tetapi tidak mendapatkan status resmi asosiasi, penduduk netral, atau warga negara asing. Pemegang kartu putih berarti mereka bukanlah warga negara Myanmar atau warga negara asing. Bersamaan dengan ditariknya kartu putih, orang-orang Rohingya juga kehilangan hak untuk mengikuti pemilihan umum atau pemilu. Menurut Direktorat Politik dan Keamanan ASEAN dengan status kewarganegaraan yang tidak jelas, secara dari perspektif hukum status etnis Rohingya menjadi stateless. Pada saat kepemimpinan berpindah kepada Presiden Thein Sein, kondisi dan situasi etnis Rohingya tidak mengalami perubahan yang berarti. ASEAN juga harus bersikap hati-hati. Pasalnya ASEAN memegang prinsip non-interference yang melarang intervensi atas urusan dalam negeri masing-masing anggotanya. Kesembilan negara anggota ASEAN selain Myanmar tidak bisa membuat keputusan yang mengharuskan Myanmar merevisi kebijakannya terkait status stateless Rohingya. Mereka juga tidak memiliki kewenangan untuk memaksa atau bahkan sekedar meminta Myanmar memperlakukan etnis Rohingya dengan selayaknya. Hal tersebut murni menjadi hak dari Myanmar, dan ASEAN hanya dapat mengapresiasi kemajuan yang terjadi, atau dalam kasus pengungsi Rohingya ini, membantu memberikan bantuan kemanusiaan dan menyelamatkan para pengungsi. Hanya itu saja yang bisa dilakukan ASEAN. Perlembagaan baru dibentuk oleh pemerintahan junta Myanmar dan Akta Imigrasi 1974. Isinya secara jelas tidak mengakui etnis Rohingya sebagai warga negara Myanmar, dan mereka dianggap sebagai pendatang asing tanpa izin. Akibat dari undang-undang yang disusun oleh rezim Myanmar ini, dilakukan operasi besar-besaran yang dinamakan Naga Min atau Raja Naga pada tahun 1977. Operasi yang dianggap kejam ini memaksa orang Rohingya melakukan pengungsian secara besar-besaran. Diperkirakan sekitar 200.000 orang Rohingya mengungsi ke Bangladesh pada tahun 1978. Hamzah dalam pelarian Rohingya dan isu-isu kontemporari di Malaysia tahun 2016. Saat berada di Bangladesh kurang lebih selama 6 bulan, sebagian besar orang Rohingya dipaksa pulang ke tempat asal mereka di Myanmar. Hal ini dilakukan berdasarkan pada perjanjian antara pemerintah Bangladesh dan Myanmar. Dalam kurun waktu tersebut, diperkirakan sebanyak 10.000 orang, yang sebagian besar wanita dan anak-anak meninggal akibat kekurangan bahan makanan dan wabah penyakit. Gelombang kedua pengungsian warga Rohingya ke Bangladesh terjadi lagi pada pertengahan tahun 1991 hingga awal tahun 1992. Hal ini disebabkan oleh terjadinya pelanggaran hak asasi manusia, di samping undang-undang Myanmar yang menganggap mereka sebagai imigran gelap. Setelah kemerdekaan Myanmar pada tanggal 4 Januari 1948, terdapat 19 operasi militer di wilayah Arakan tempat tinggal etnis Rohingya dengan alasan untuk meredam kerusuhan yang terjadi. Pada kenyataannya, 19 operasi tersebut terjadi pembunuhan, pengusiran, perusakan tempat ibadah, pemusnahan lahan pekerjaan, perampasan ladang-ladang dan tempat tinggal. Di antara 19 operasi militer tersebut, Operasi Burma Territorial Force atau BTF adalah yang paling kejam. Tentara pemerintah melakukan pembunuhan, pemerkosaan, serta melaksanakan undang-undang dengan sewenang-wenang. Hal ini menyebabkan ribuan penduduk Rohingya melakukan pengungsian. Hamzah, pelarian Rohingya, dan isu-isu kontemporeri di Malaysia tahun 2016. Operasi lain yang tidak berperi kemanusiaan adalah Operasi Naga Min atau Raja Naga pada tahun 1978. Dalam operasi militer ini sebanyak 300.000 etnis Rohingya diusir dari tempat tinggal mereka, dan hampir 2 juta penduduk Rohingya memilih hidup dalam pelarian dan ketidakpastian. Operasi militer terus dilakukan pemerintah Myanmar dari tahun 1948 sampai dengan saat ini. Akan tetapi terdapat jumlah yang berbeda-beda dalam jumlah pengungsi dan korban yang meninggal. Etnis Rohingya yang melakukan pengungsian sebagian besar menuju Bangladesh, Pakistan, Arab Saudi, Thailand, Malaysia dan juga Uni Arab Emirat. Hamzah dalam pelarian Rohingya dan isu-isu kontemporari di Malaysia tahun 2016. Meskipun dunia telah memiliki bukti yang jelas tentang serangan dan kekejaman pemerintahan junta militer Myanmar atas etnis Rohingya,
Namun keadaan ini sulit untuk diselesaikan karena pemerintah Myanmar sepenuhnya menolak untuk memberikan status kewarganegaraan kepada etnis Rohingya dan menegaskan bahwa mereka adalah warga negara Bangladesh karena memiliki persamaan dengan masyarakat di Chittagong. Akibat karena tidak diakuinya kewarganegaraan etnis Rohingya oleh pemerintah Myanmar, maka jelas berdampak pada terjadinya diskriminasi dan pelanggaran hak asasi manusia. Hal ini menyebabkan gelombang pengungsian secara besar-besaran dari Rakhine ke beberapa negara sekitar Myanmar seperti Bangladesh, Thailand, Malaysia, dan juga Indonesia. Pengungsian dalam jumlah yang besar memberikan dampak bagi negara tujuan, baik dari segi ekonomi, sosial maupun budaya, yang jika tidak segera ada solusinya, bisa saja menjadi konflik di masa yang akan datang. Di negara Bangladesh, sebagai salah satu negara terdekat dari Myanmar melarang 3 organisasi kemanusiaan memberikan bantuan. Ketiga organisasi tersebut adalah Doctors Without Borders, Action Against Hunger, dan Muslim Aid. Pelarangan memberikan bantuan kemanusiaan ini membawa dampak buruk bagi pengungsi Rohingya. Sedangkan pertimbangan negara Bangladesh memberlakukan larangan tersebut adalah dengan adanya bantuan kemanusiaan yang berupa makanan, tempat berlindung, maupun obat-obatan, justru mendorong makin banyak pengungsi Rohingya dari Myanmar untuk berdatangan. Selain itu, pemerintah Bangladesh juga beranggapan bahwa MSF telah merusak citra negeri Bangladesh dengan memberikan pernyataan-pernyataan yang negatif tentang kondisi buruk dan kesulitan yang dihadapi oleh pengungsi Rohingya. Muhammad, dalam tragedi kemanusiaan Rohingya tahun 2012. Pada tanggal 10 Mei 2015 tercatat ada 1.158 orang pengungsi dari Rohingya dan Bangladesh yang terdiri atas 993 orang laki-laki, 104 perempuan, dan 61 orang anak-anak tiba di Pulau Langkawi, Kedah, Malaysia. Dari jumlah tersebut sebanyak 486 berasal dari Myanmar dan 627 berasal dari Bangladesh. Belum sempat kasus pengungsian tersebut ditangani, sudah ditemukan 139 batu nisan yang terbuat dari batu dan kayu dan diperkirakan lebih dari 1.000 mayat dikuburkan. Hamzah, dalam pelarian Rohingya dan isu-isu kontemporeri di Malaysia, tahun 2016. Di Indonesia sendiri, menurut Direktorat Politik dan Keamanan ASEAN, terdamparnya etnis Rohingya di kawasan Aceh Utara semakin memperbanyak jumlah pengungsi. Menurut data dari United Nations High Commission of Refugees atau UNHCR, pada bulan Februari tahun 2015, ada 792 pengungsi Rohingya yang ditampung di rumah detensi imigrasi Belawan, Tanjung Pinang, dan Manado. Selain yang ditampung oleh Rudenim atau rumah detensi imigrasi, pengungsi ada juga yang berada di luar Rudenim dan difasilitasi oleh International Organization for Migration atau IOM yang tersebar di beberapa kota seperti Bogor, Jakarta, Makassar, dan juga Medan. Jumlah pengungsi Rohingya di Indonesia dapat dikatakan masih belum seberapa. Di Bangladesh diperkirakan terdapat 400.000 pencari suaka etnis Rohingya. Namun yang terdata oleh UNHCR hingga bulan Juli tahun 2014 terdapat 232.597 pencari suaka dan pengungsi. Ini karena wilayah yang didiami oleh etnis Rohingya lebih dekat dengan perbatasan Bangladesh. Di India sekitar 9.000 etnis Rohingya terdaftar di Delhi dan ribuan lainnya tidak terdaftar, tersebar di berbagai kota seperti Jammu dan Hyderabad. Meski pengungsi Rohingya tidak memiliki status pengungsi secara penuh, namun pemerintah India mengizinkan mereka tinggal untuk sementara di penampungan. UNHCR Thailand juga mencatat sebanyak 132.000 pengungsi etnis Rohingya asal Myanmar yang sebagian besar berasal dari wilayah Kayin dan Kaya. Malaysia sebagai negara mayoritas muslim merupakan salah satu negara tujuan dari para pencari suaka asal Myanmar ini. Malaysia memberikan akses pekerjaan kepada para pencari suaka sehingga jumlahnya meningkat drastis. Hingga bulan September tahun 2014, UNHCR mencatat sebanyak 137.788 pengungsi asal Myanmar tersebar di Malaysia. UNHCR telah bekerja sama dengan pemerintah Malaysia dan LSM melalui mekanisme UNHCR Social Protection Fund untuk membantu mendapatkan pekerjaan sementara. Namun dengan meningkatnya jumlah tersebut, Malaysia telah menyampaikan bahwa pihaknya tidak dapat lagi menampung tambahan pengungsi. Menurut informasi dari salah satu pengungsi dalam kapal yang terdampar di Aceh, awalnya mereka hendak menuju Malaysia, namun ditipu oleh pihak yang mengaku akan membantu mereka hingga akhirnya terdampar di Aceh Utara.
Mereka boleh dikatakan beruntung karena sebelumnya pun otoritas Malaysia diketahui menolak kehadiran para pengungsi Rohingya tersebut dengan mendorong para pengungsi kembali ke laut. Demikian pula dengan otoritas Thailand yang memberlakukan hal yang sama. Hal ini sempat menuai kritik dari pengamat kemanusiaan internasional yang menggambarkan pengungsi etnis Rohingya sebagai bola pingpong yang ditolak di mana-mana oleh negara-negara ASEAN. Akhirnya kesimpulan yang dapat kita ambil dalam pembahasan materi ini adalah etnis Rohingya adalah masyarakat yang tinggal di daerah Arakan wilayah negara Myanmar. Akan tetapi etnis tersebut tidak memiliki kewarganegaraan mulai dari berlakunya Akta Negara Asing, Akta Kewarganegaraan Myanmar tahun 1948 yang disusun oleh pemerintah Inggris. Dan puncaknya terjadi saat diberlakukan Undang-Undang Kewarganegaraan Myanmar pada tahun 1982. Dalam undang-undang tersebut disebutkan bahwa kelompok etnis yang diakui sebagai warga negara Myanmar adalah mereka yang memiliki nenek moyang yang tinggal dan hidup di Rohingya sejak tahun 1823. Pemerintah Myanmar beranggapan bahwa etnis Rohingya merupakan imigran gelap yang berasal dari Bangladesh karena adanya kesamaan ciri fisik yang dimiliki oleh etnis Rohingya dan etnis Bengali. Dengan tidak diakuinya etnis Rohingya sebagai warga negara Myanmar, menyebabkan mereka tidak memiliki akses dalam hal pendidikan dan pekerjaan. Selain itu, terjadinya operasi militer di Myanmar juga mendorong terjadinya pelanggaran hak asasi manusia yang menyebabkan ribuan etnis Rohingya melakukan pengungsian ke berbagai negara di sekitar Myanmar seperti Bangladesh, Thailand, Myanmar, dan juga Indonesia. Terjadinya pengungsian besar-besaran dari Myanmar ke beberapa negara sekitar memiliki dampak yang cukup besar baik dari segi ekonomi, sosial maupun budaya. Dampak tersebut antara lain adalah terjadinya kesenjangan sosial antara pengungsi Myanmar dengan penduduk lokal Bangladesh, terjadinya perdagangan dan penyelundupan manusia dari Thailand ke Malaysia, dari Bangladesh ke Indonesia, bertambahnya beban biaya yang harus ditanggung oleh pemerintah bagi negara yang menjadi tujuan pendaratan pengungsi Rohingya, padahal rakyat sendiri masih banyak yang hidup di garis kemiskinan. Harusnya semua negara sekitar yang terdampak oleh pengungsi Rohingya ini bersama-sama memberikan tekanan kepada Myanmar agar memikirkan solusi terbaik untuk menyelesaikan warga Rohingya ini, bukan membiarkan begitu saja atas apa yang dilakukan Myanmar, karena negara-negara sekitar akhirnya terkena imbas dan dapat menyebabkan masalah sosial lain di negara tersebut. Masalah kemanusiaan yang sengaja dibuat Myanmar, tapi negara-negara tetangga yang disuruh memikirkan solusinya, sungguh-sungguh terlalu. Jika kalian suka dengan video ini, silakan berikan jempol ke atas, dan jika kalian menganggap video ini bermanfaat, maka bagikanlah untuk teman-teman Anda yang lain. Terima kasih sudah menonton.